Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk membuat kesimpulan pada mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. Sebelumnya saya akan membacakan Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang kecuali dialah Allah yang keempatnya, dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang kecuali dialah Allah yang keenamnya. Lalu tidak kurang dari itu atau lebih banyak dari itu, kecuali dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah memberitakan apa yang telah mereka kerjakan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dari Quran surat Al-Mujadilah ini terdapat bahwasanya selain menyaksikan segala sesuatunya, Allah juga mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi, baik dalam pembicaraan rahasia, di mana pada kalimat, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, karena penglihatan Allah itu menembus batas-batas ruang dan juga waktu. Oleh sebab itu, bagi Allah tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Allah lah yang keempatnya. Lalu karena Allah itu ada dan hadir dan juga terlibat dalam keseharian atau kehidupan hamba-hambanya, lalu tidak ada pembicaraan 5 orang yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan Allah lah yang keenamnya. Karena Allah dekat dan terlibat dalam aktivitas manusia, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak dari itu yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan dialah Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Meskipun terkadang manusia sering tidak merasakan kehadiran Allah itu bersama dengan mereka, karena kalbunya atau hatinya yang terhijab atau tertutup. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari pembangkitan atau hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan dengan menghadirkan catatan yang merekam seluruh jejak hidupnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, termasuk pembicaraan rahasia di antara mereka. Lalu selanjutnya, untuk asbabun nuzul Quran surat Al-Mujadilah ayat 7 ini, ayat ke-7 dari surah Al-Mujadilah ini diturunkan berkenaan dengan perilaku sebagian orang munafik dan ahli kitab yang sering melakukan pembicaraan rahasia atau najwa di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka sengaja berbisik-bisik dan menampakkan sikap seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang buruk kepada kaum muslimin. Hal ini menimbulkan rasa khawatir, curiga, dan juga gelisah di hati orang-orang yang beriman, karena mereka mengira bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang merugikan diri mereka. Untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut,
Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai penegasan bahwasanya tidak ada satupun pembicaraan, rahasia atau percakapan yang tersembunyi dari pengetahuannya. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, termasuk apa yang manusia sembunyikan di dalam hati mereka. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai tarbawi atau pendidikan. Yang pertama ada nilai pengawasan atau muraqabah. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada pembicaraan rahasia, bisikan atau aktivitas manusia yang luput dari pengawasannya. Untuk nilai tarbawinya yaitu mendidik manusia agar selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga mendorong dirinya menjauhi perilaku buruk meski tidak terlihat oleh manusia. Kemudian menemukan sikap tanggung jawab, amanah, dan juga kontrol diri dalam setiap aktivitas. Selanjutnya, membentuk karakter yang bersih dari niat negatif karena sadar bahwa Allah mengetahui segala bisikan hati dan percakapan rahasia. Yang juga menghindarkan peserta didik dari maksiat serta bergosip, merencanakan keburukan atau melakukan perbuatan yang salah ketika sendirian. Nilai pengawasan ini bertujuan membentuk pribadi yang berakhlak dan berdisiplin berdasarkan kesadaran spiritual, bukan sekedar karena adanya aturan untuk manusia. Yang kedua yaitu interaksi yang baik, edukasi sosial Islami. Ayat ini menyinggung tentang pembicaraan rahasia atau najwa. Isyaratnya adalah bahwa setiap interaksi antar manusia berada dalam pengetahuan Allah, sehingga harus dilakukan dengan adab dan etika yang baik. Nilai tarbawinya yaitu mendidik manusia untuk membangun interaksi sosial yang santun, terbuka, dan bermanfaat, bukan yang menimbulkan prasangka atau kerugian. Yang kedua, menghindarkan bisikan yang berisi rencana buruk, pengucilan terhadap orang lain, atau pembicaraan yang tidak transparan. Selanjutnya itu menanamkan nilai-nilai edukatif dalam komunikasi, yaitu berbicara yang mendidik, mendorong kebaikan, dan saling membangun atau menciptakan lingkungan sosial yang nyaman, tidak penuh kecurigaan, dan bebas dari intrik yang merusak hubungan. Yang pada akhirnya interaksi yang baik menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang harmonis dan juga bermoral. Yang ketiga yaitu kejujuran ilmiah atau integritas akademik. Karena Allah mengetahui setiap niat, pembicaraan, dan proses yang tersembunyi, maka ayat ini juga mengandung pendidikan tentang kejujuran ilmiah, terutama bagi penuntut ilmu. Nilai-nilai tarbawinya yaitu yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa Allah mengetahui setiap proses belajar kita, termasuk niatnya, cara menyusun tugasnya, hingga cara mengolah datanya. Mendorong peserta didik untuk menghindari semua bentuk ketidakjujuran akademik seperti plagiat, manipulasi data, mencontek, atau memasukkan sumber. Dan juga mengajarkan untuk kita ini jujur dalam menulis, menyebutkan referensi dengan benar, dan tidak memelintir informasi agar sesuai keinginan, serta membentuk karakter ilmiah yang dapat dipercaya, yaitu objektif, amanah, transparansi, dan menghargai hak intelektual orang lain, serta menjadikan penuntut ilmu sebagai ibadah yang suci dan menilai karena dikerjakan dengan kejujuran dan juga kesungguhan. Ayat ini menegaskan bahwa integritas ilmiah merupakan bagian dari akhlak Islam dan ciri utama seorang pencari ilmu yang beriman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.